Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengendalian mikroba. Sebelum ke materi selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di antaranya ada Siti Julaiha dengan NIM akhir 17, kemudian ada Jihan Fadila dengan NIM 63, kemudian ada Detia Setiani dengan ujung NIM 80. Ada Aris Munandar dengan ujung NIM 120, Ibnu Hafiz dengan ujung NIM 15. Selanjutnya ada Muhammad Raihan dengan ujung NIM 69, Dimas Rizky dengan ujung NIM 74, dan Santina dengan ujung NIM 22. Halo guys, sebelum kita ke materi utama, aku mau ngejelasin terlebih dahulu apa sih bakteri itu. Nah, bakteri merupakan mikroorganisme yang memiliki struktur sederhana dengan satu inti sel dengan bersel tunggal, kemudian tidak memiliki inti sel. Lalu dia itu memiliki ukuran yang mikroskopis. Bakteri itu terdapat di luar tubuh dan di dalam tubuh. Di luar tubuh itu seperti di udara, di tanah maupun di air. Kemudian bakteri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baik merupakan sekumpulan bakteri yang memiliki peran penting dalam sistem pencernaan tubuh dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Sedangkan bakteri jahat itu bakteri yang terdapat di luar tubuh, banyak di luar tubuh. Kemudian dia itu dapat berdampak bagi infeksi di dalam tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada awalnya, dalam dunia kedokteran, terdapat seorang dokter berkebangsaan Inggris, yaitu Joseph Liston, yang dianggap sebagai salah satu peletak dasar pengendalian mikroba. Beliau memperkenalkan tindakan anti-aseptis terhadap pasien dan alat-alat bedah dengan cara menutup luka bekas operasi pasien, dan alat-alat bedah menggunakan larutan fenol cair. Tindakan antiseptis yang dilakukan Joseph Lister selama tindakan operasi dapat menekan angka kematian pasien. Penemuan tersebut menjadi inspirasi penemuan agen antibiotik lainnya. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian mikroba merupakan upaya pemangkalan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan. Peran mikroba dan memperkecil kerugian mikroba selain memberikan keuntungan juga dapat memberikan kerugian pada manusia berupa penyakit atau racun. Nah, selanjutnya apa sih tujuan kita untuk mengendalikan mikroba ini? Jadi yang pertama, untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Lalu yang kedua, untuk membasmi mikroba pada inang yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga, untuk mencegah kerusakan dan penguraian bahan oleh mikroba ini. Kemudian yang keempat, untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu yang kelima, untuk mencegah kontaminasi bakteri yang tidak diinginkan dengan keberadaannya itu dalam suatu media. Nah, untuk pengendalian mikroba tentunya terdapat beberapa teknik dalam pengendaliannya, yaitu dengan menggunakan dua cara. Nah, yang pertama yaitu dengan menggunakan secara fisik, dan yang kedua menggunakan secara kimia. Nah, secara fisik biasanya dapat digunakan dengan suhu tinggi, kemudian suhu dingin, radiasi, dan juga filtrasi. Nah, adapun dengan secara kimia, yaitu biasanya menggunakan bahan yang terbuat dari kimia atau bersifat kimia. Dan biasanya bahan kimia ini dapat menghambat
media. Nah, ternyata ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan mikroba. Yang pertama itu ada faktor abiotik, di mana meliputi perubahan fisikawi dan kimiawi. Nah, yang kedua itu ada faktor biotik, di mana meliputi temperatur, pH, terus tekanan kebutuhan air, tekanan osmosis, dan terakhir itu oksigen molekuler. Nah, jadi perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat morfologi dan fisiologi mikroba. Namun, ada pula golongan mikroba yang sama sekali peka terhadap perubahan lingkungan sehingga tidak dapat menyesuaikan diri. Beberapa golongan sangat tahan terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Nah, selanjutnya faktor lingkungan juga sangat penting. Artinya di dalam usaha mengendalikan kegiatan mikroba, baik untuk kepentingan, proses ataupun pengendalian. Kemudian hal ini dikarenakan mikroba memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan pencegahan mikroba. Nah, yang pertama ada suhu. Mikroorganisme memiliki rentang suhu yang optimal untuk pertumbuhan mereka. Jika suhu di luar rentang ini, pertumbuhan mikroba dapat terhambat, bahkan dihentikan. Nah, dan kedua ada kelembaban. Kebanyakan mikroorganisme membutuhkan kelembaban untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Jika lingkungan terlalu kering, mikroorganisme mungkin tidak dapat berkembang biak dengan baik. Jika ada nutrisi, mikroorganisme membutuhkan sumber nutrisi untuk pertumbuhan mereka seperti karbohidrat, protein, lipid. Nah, keempat ada pH. Mikroorganisme memiliki rentang pH yang optimal untuk pertumbuhan mereka. Perubahan pH yang signifikan, baik menjadi terlalu asam atau terlalu basa, dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya ada beberapa faktor lagi yang dapat mempengaruhi penghambat dari pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama selanjutnya adalah ketersediaan oksigen, yang dimana mikroorganisme membutuhkan ketersediaan oksigen yang harus dicukupi oleh mikroba tersebut. Jika tidak dicukupi, maka itu akan menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi seperti sinar UV dapat mempengaruhi penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya lagi ada antimikroba alami. Antimikroba alami itu seperti contohnya ada antibiotik dan minyak esensial yang dimana dapat mempengaruhi penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya lagi ada kompetisi antar mikroorganisme lain, yang dalam artian itu dalam lingkungan tersebut terdapat beberapa mikroorganisme lain yang dimana saling berkompetisi untuk bisa hidup dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Selanjutnya juga ada faktor penghambat eksternal dari mikroba, yaitu seperti bahan pengawet makanan yang dimana digunakan dalam produk berupa seperti perawatan pribadi dan makanan. Selain dapat menguntungkan, mikroba juga dapat merugikan untuk manusia berupa penyakit ataupun racun. Nah, ada beberapa pengendalian, yaitu ada dua prinsip, yaitu membunuh mikroorganisme dan yang kedua menghambat pertumbuhan. Nah, cara mengendalikan mikroba itu, yang pertama itu ada cleaning dan sanitasi untuk menurunkan jumlah populasi mikroba yang merugikan. Cleaning dan sanitasi ini dapat membunuh mikroba yang buruk karena sumber nutrisi yang tidak tersedia. Nah, yang kedua itu ada sterilisasi, proses untuk menghilangkan semua mikroba patogen sehingga menjadi steril secara fisik maupun kimia. Yang ketiga ada desinfeksi, merupakan proses mengurangi mayoritas atau semua mikroorganisme yang patogen kecuali spora dan bakteri yang terdapat pada permukaan benda-benda mati non biologis seperti pakaian, lantai, dinding secara fisik dan kimiawi.
Nah, antiseptis senyawa kimia yang berfungsi menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang digunakan pada tubuh pada bakteri pengendaliannya dapat dilakukan secara kimia maupun fisik.